Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Fauzia sebagai CEO dari Trolimed atau Troli Belanja dengan Remote Control. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis proposal saya. Oke, jadi yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga itu ada bisnis model canvas, yang keempat itu ada perencanaan, yang kelima itu ada analisis SWOT, yang keenam ada smart goals, yang ketujuh ada leading, yang kedelapan ada program motivasi. Nah, jadi yang pertama itu ada latar belakang. Jadi di era modern itu pasti kita mengembangkan sesuatu menjadi praktis dan lebih praktis. Contohnya itu troli belanja yang dapat dikendalikan menggunakan remote. Sehingga pelanggan itu nggak perlu mendorong remote secara manual. Nah, ini tuh cocok digunakan di supermarket, pusat perbelanjaan, dan kebutuhan pribadi. Misalnya untuk lansia. Nah, bisnis troli remote ini itu menjadi relevan. Kenapa? Karena mampu memberikan nilai tambah bagi pihak retail sekaligus meningkatkan kualitas layanan mereka. Troli ini menawarkan kemudahan penggunaan, fitur keselamatan, hingga kesan futuristik yang dapat meningkatkan citra modern supermarket. Selanjutnya itu ada organisasi. Nah, organisasi di sini itu mencakup ada CEO, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer teknisi, dan R&D. Terakhir itu ada manajer keuangan. Nah, kinerja CEO di sini itu dia memimpin keseluruhan bisnis, mengambil keputusan penting, dan memastikan setiap divisi itu bekerja sesuai visi perusahaannya. Yang kedua itu manajer operasional. Manajer operasional di sini itu tugasnya mengatur proses produksi troli mulai dari perakitan hingga pengecekan kualitas. Dan ia juga memastikan bahan-bahan itu masih tersedia, jalur produksi berjalan lancar, dan setiap troli yang dibuat harus memenuhi standar keamanan sebelum dikirim. Lalu yang ketiga ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini seperti namanya yaitu bertugas mempromosikan produk, mengelola media sosial, serta menawarkan kinerja kerjasama kepada supermarket. Ia memahami kebutuhan pasar dan menyusun strategi agar produknya itu lebih dikenal dan diminati pelanggan. Lalu yang keempat ada manajer teknisi dan R&D. Di sini itu manajer teknisi itu tugasnya mengurus hal teknis seperti desain, perakitan komponen listrik dan perbaikan troli. Lalu yang terakhir ada manajer keuangan. Manajer keuangan itu dia bertanggung jawab atas seluruh keuangan di perusahaan, mulai dari pencatatan modal, pengeluaran produksi, pemasukan penjualan hingga penyusunan laporan keuangan bulanan. Selanjutnya itu ada bisnis model kanvasnya. Nah, bisnis model kanvasnya itu di sini yang pertama itu ada customer segments. Customer segment sendiri itu supermarketnya. Jadi targetnya kita itu kita bakal ke supermarket dan minimarket besar, mall atau pusat perbelanjaan, lalu penyewa alat di bandara atau di stasiun, lalu ada lansia atau ibu rumah tangga dengan mobilitas yang terbatas, lalu yang terakhir itu ada UMKM retail modern atau toko kelontong modern. Lalu yang kedua itu ada value proposition. Nah, value proposition di sini itu dia itu bisa bisa mengurangi beban fisik pelanggan saat berbelanja, meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan, efisiensi, aman dan mudah dioperasikan, membantu lansia atau penyandang disabilitas bergerak mandiri. Yang terakhir ada menambah citra modern dan inovatif untuk supermarket. Lalu yang ketiga ada channels. Nah, penjualannya itu dia langsung ke supermarket, habis itu ke website dan ke media sosial seperti Instagram atau TikTok. Lalu ada pameran teknologi trail. Yang terakhir ada kemitraan dengan distributor alat elektronik. Lalu yang keempat ada customer relationship. Nah, jadi customer relationship itu contohnya itu kita mengadakan garansi selama 6 sampai 12 bulan. Lalu ada video tutorialnya, lalu customer supportnya itu via WhatsApp, dan maintenance secara rutin. Lalu yang kelima itu ada revenue stream. Nah, penjualan unit trolley remote-nya dan paket maintenance bulanan atau tahunan, lalu ada custom upgrade, lalu ada sewa troli untuk event besar. Nah, terus key resource-nya ini ada tim teknisi dan engineering,
baterai, roda elektronik, kerangka troli, software remote control, pabrik kecil atau workshop produksi, brand dan desain produk. Lalu yang ketujuh itu ada key activities. Ada riset dan pengembangan desain troli, produksi dan pengujian keamanan, pemasaran dan demo ke supermarket. Yang terakhir ada perawatan dan layanan purna jual. Lalu yang kedelapan itu ada key partnership. Yang pertama itu ada supplier komponen elektronik. Yang kedua ada bengkel fabrikasi logam. Lalu supermarket sebagai mitra uji cobanya. Yang terakhir itu perusahaan logistik untuk pengiriman. Lalu ada cost structure. Cost structure-nya itu mencangkup biaya riset produk, bahan baku produksi, kayak motor, roda, remote, dan logam. Lalu yang ketiga ada gaji teknisi dan marketing. Yang keempat ada biaya pemasaran digital. Lalu yang terakhir ada pengiriman dan maintenance. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan. Yang pertama itu di sini ada visinya. Visinya itu menjadi penyedia troli belanja modern yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi berbelanja di Indonesia. Lalu misinya itu yang pertama menghadirkan inovasi troli berbasis teknologi yang aman dan mudah digunakan. Yang kedua bekerja sama dengan supermarket untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang ketiga menciptakan produk yang terjangkau namun berkualitas industri. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama itu produk inovatif dan jarang ada di Indonesia. Dua, membantu efisiensi pelanggan dan nilai tambah bagi supermarket. Itu strengths-nya atau kekuatannya. Lalu yang kedua itu ada weaknesses atau kelemahan. Di sini kelemahan itu yang pertama ada biaya produksi cukup tinggi. Yang kedua ada perlu edukasi penggunaan pada pelanggan. Lalu yang ketiga ada perawatan teknis diperlukan. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu retail Indonesia semakin modern. Dua, banyak supermarket ingin meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu yang ketiga ada potensi pasar untuk lansia atau disabilitas. Lalu yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu produk tiruan lebih murah. Penolakan pelanggan yang tidak terbiasa teknologi. Yang ketiga, risiko kerusakan alat jika dipakai banyak orang. Apalagi jika anak-anak atau balita yang memainkan remote tersebut bisa bisa itu bisa saja rentan terhadap kerusakan. Lalu selanjutnya ada smart goals. Nah, smart goalsnya itu ini yang pertama menjual 15 unit smart remote trolley ke 3 supermarket dalam 6 bulan. Goal kedua itu melakukan uji coba atau pilot test di satu mall besar dan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna minimal 85%. Lalu ada leading atau gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di sini itu dia demokratis ya, karena dia itu butuh berbasis teknologi dan membutuhkan ide dari tim. Yang kedua itu dia mendorong kreativitas teknisi. Yang ketiga itu pengambilan keputusan bersama meningkatkan kualitas produk. Lalu yang terakhir itu ada program motivasi. Yang pertama itu ada hygiene factors, meminimalisir ketidakpuasan. Nah, jam kerjanya itu harus fleksibel, tempat kerjanya nyaman, dan gajinya sesuai standar teknis industri. Lalu yang kedua ada motivator factors atau meningkatkan kepuasan. Yang pertama itu produk per produknya itu bonus per produknya terjual, reward untuk inovasi teknis terbaik, lalu ada pelatihan teknologi terbaru. Yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. KPI, indikator kinerja utama. KPI yang pertama itu jumlah unit terjual per bulan. Targetnya itu minimal 3 unit per bulan. Yang kedua itu tingkat kerusakan dan komplain pengguna. Ku- Kalau bisa itu targetnya kurang dari 10% komplain per 100 kali penggunaan. Lalu cara pemantauan KPI. Rapat mingguan untuk mengevaluasi progres pemasaran dan penjualan, laporan operasional harian untuk memonitor produksi, lalu yang ketiga itu ada form maintenance dan customer feedback untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.